Burung Garuda raksasa nyata adanya, ditolong nenek 80 tahun di hutan. Bagaimana nasib burung Garuda yang ditolong nenek Rahayu dari kecil di tengah hutan, hingga menjadi burung raksasa yang menghebohkan warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Markitul. Selamat datang di channel kami, tempat kita berkumpul, berbagi kisah, inspirasi, dan kebaikan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Markitul agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu update setiap kami mengunggah video terbaru. Jangan lupa juga, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi lebih tenang dan mendapatkan keberkahan. Di sebuah desa terpencil yang terletak di dekat hutan pegunungan, hiduplah seorang nenek bernama Nyai Rahayu. Ia sudah berusia 80 tahun, rambutnya telah memutih sepenuhnya, dan punggungnya sedikit membungkuk karena usia. Walaupun tubuhnya lemah, sorot matanya masih tampak bersemangat dan penuh keteguhan. Nyai tinggal sendiri di rumah sederhana yang berdinding kayu dan beratap rumbia, rumah tua peninggalan keluarganya yang telah ia tinggali selama puluhan tahun. Ia adalah seorang wanita yang pernah dikenal kuat, dengan sejarah hidup yang panjang penuh perjuangan. Bahkan hingga kini ia tetap berusaha bertahan di desa itu dengan segala keterbatasannya. Nyai Rahayu hidup hanya ditemani kenangan. Anak-anaknya sudah lama pergi meninggalkan desa, dan kini tinggal di kota besar bersama cucu-cucunya. Setiap hari, ia menanti kabar dari mereka, namun kedatangan mereka semakin jarang. Sesekali, ia mendapatkan kiriman surat atau telepon, tetapi nyaris tidak pernah lagi ada kunjungan langsung. Nyai menyayangi keluarganya, namun ia memahami bahwa jarak dan waktu telah menciptakan dinding yang memisahkan mereka. Maka, ia memilih menerima keadaan ini dengan tabah, meskipun hatinya kerap terasa sepi dan hampa. Di waktu senggangnya, Nyai menghabiskan hari-harinya dengan merawat tanaman di kebun kecil di belakang rumah, serta menjahit kain untuk dijual di pasar desa. Ini adalah rutinitas sederhana yang sedikit banyak mengusir rasa kesepiannya. Setiap pagi, ia pergi ke dalam hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Hutan itu bukan sekadar tempat biasa bagi Nyai, ia sudah mengenalnya sejak kecil. Hutan itu seperti teman lama yang menemaninya dalam sunyi, tempat ia merenungi kehidupan di usia senjanya. Nyai Rahayu memiliki kebijaksanaan alami dari pengalaman hidup yang panjang. Para tetangga muda di desa sering datang meminta nasihat atau bantuan darinya, terutama tentang pengobatan tradisional atau doa-doa untuk keberkahan. Nyai dikenal baik hati dan sabar, sehingga ia menjadi sosok yang dihormati. Namun, di balik kebaikan dan kesabarannya, ia menyimpan perasaan kesepian yang dalam. Kesepian ini semakin terasa saat ia menyadari bahwa hari-harinya kini hanya diisi oleh rutinitas yang sama, tanpa adanya kejutan atau kebahagiaan baru. Dalam hati, Nyai terkadang bertanya-tanya apakah ada lagi sesuatu yang indah yang bisa ia temui di masa-masa hidupnya yang tersisa. Pada suatu hari, perasaan sepi itu menguat ketika ia melihat sekumpulan burung terbang melintasi langit di atas desanya. Nyai tertegun sejenak, matanya mengikuti mereka, dan terbersit keinginan dalam hatinya untuk merasakan kembali apa itu, memiliki seseorang atau sesuatu yang dapat ia sayangi sepenuh hati. Meski ia tidak pernah mengatakannya, ia merindukan kebersamaan, merindukan ikatan yang pernah ia rasakan bersama keluarganya. Kehidupan Nyai tampak sunyi, tapi ia tetap menyimpan harapan dalam hatinya. Harapan yang bahkan tidak ia sadari sepenuhnya, bahwa mungkin ada sesuatu yang tak terduga di hutan, atau di dunia ini, yang bisa kembali mengisi ruang kosong di hatinya. Di saat-saat seperti itulah ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Nyai, hidup ini tidak sepenuhnya berakhir hanya karena usiamu sudah tua. Setiap hidup punya tujuannya, hanya saja kadang kita tak tahu kapan itu datang." Di tengah rutinitasnya yang sepi itulah, kisah hidup Nyai akan segera berubah. Suatu pagi yang dingin di awal musim hujan, Nyai Rahayu seperti biasa berangkat ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat hutan tampak lebih misterius dari biasanya.
Suara gemerisik dedaunan terdengar samar di antara langkah-langkah hati-hati Nyai. Dengan membawa keranjang kecil yang sudah lusuh dan tongkat untuk menyeimbangkan tubuhnya, Nyai menyusuri jalan setapak yang biasa ia lewati, sesekali berhenti untuk mengumpulkan ranting-ranting kering yang tersebar di bawah pohon. Namun, tiba-tiba, di tengah keheningan itu, Nyai mendengar suara lemah seperti rintihan. Suara itu aneh, hampir seperti suara tangisan seorang anak kecil. Ia berhenti dan memasang telinga. Suara itu berasal dari balik semak-semak di dekat pohon besar tak jauh dari tempatnya berdiri. Rasa penasaran dan sedikit cemas membuat Nyai mendekati sumber suara. Ia menggeser ranting dan daun-daun yang lebat, dan akhirnya pandangannya tertuju pada sesuatu yang kecil, menggigil, dan tampak terluka. Di depan Nyai, tergeletak seekor anak burung yang tampak sangat lemah. Burung itu bukan sembarang burung. Tubuhnya yang lebih besar dari anak burung biasa dan bulu-bulunya yang mulai tumbuh dengan warna keemasan dan coklat membuat Nyai sadar bahwa ini mungkin burung dari spesies yang sangat langka. Paruhnya panjang dan kuat, meski terlihat terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Matanya yang bening menatap Nyai dengan pandangan ketakutan, seolah-olah meminta pertolongan. Nyai merasa tersentuh. Ia tahu bahwa anak burung ini, dengan luka di sayapnya, tidak akan bisa bertahan lama jika dibiarkan begitu saja. Meski ia tak tahu dari mana burung ini berasal atau bagaimana ia bisa sampai di tempat itu, naluri keibuannya menguat. "Kasihan sekali kau ini," bisik Nyai sambil mendekatkan tangannya perlahan agar tak membuat burung kecil itu semakin takut. Nyai menyadari bahwa burung ini membutuhkan perawatan khusus, atau ia akan mati karena kelaparan atau serangan hewan liar. Keputusan yang tak terduga muncul dalam benak Nyai. Ia harus membawa anak burung ini pulang. Meski ia tahu perjalanannya akan lebih berat dengan tambahan beban di tangan, hatinya tak tega meninggalkan burung malang ini begitu saja. Ia mengambil selendang lusuh yang ia pakai, melipatnya dengan hati-hati, dan menempatkan anak burung itu di dalamnya. Anak burung tersebut tampak pasrah, terlalu lemah untuk memberontak atau merasa takut. Dengan penuh kelembutan, Nyai menggendong burung kecil itu di dekat dadanya, merasakan detak jantungnya yang lemah dan napasnya yang tidak teratur. Sepanjang perjalanan pulang, Nyai terus memikirkan bagaimana cara merawat anak burung ini. Ia ingat tentang beberapa ramuan alami yang mungkin bisa membantu mempercepat penyembuhan luka, meskipun ia tak tahu apakah semua itu akan bekerja pada seekor burung Garuda, atau apapun jenis burung ini. Sampai di rumah, Nyai segera membersihkan luka di sayap burung itu dengan air hangat dan mengoleskan ramuan herbal dari daun-daun yang ia percaya dapat membantu menghilangkan rasa sakit. Setiap langkahnya dilakukannya dengan hati-hati, karena ia tahu anak burung ini terlalu rapuh. Nyai menamai burung itu Bayu, yang dalam hatinya berarti angin, nama yang ia pilih dengan harapan bahwa suatu hari burung itu akan bisa terbang tinggi di langit, merasakan kebebasan yang tak terbatas seperti angin. Sejak saat itu, hidup Nyai perlahan berubah. Ia mulai merawat Bayu seperti merawat anaknya sendiri. Setiap hari ia memberinya makan, memperhatikan perkembangannya, dan sesekali berbicara dengannya meskipun ia tahu Bayu mungkin tak mengerti. "Kau ini teman Nyai sekarang," ujarnya sambil membelai kepala burung itu dengan lembut. Hari demi hari, Bayu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia mulai belajar berdiri tegak dan sesekali mengepakkan sayapnya yang sudah mulai kuat, meskipun masih belum sempurna. Setiap kali Bayu menunjukkan kemajuan, hati Nyai dipenuhi rasa haru dan bahagia. Bayu seolah menjadi teman sejati yang mengisi kekosongan dalam hidup Nyai, dan di antara mereka tumbuh sebuah ikatan yang aneh namun indah. Walau Nyai tahu bahwa ia tidak mungkin menggantikan induk asli Bayu, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ia tahu bahwa hidup Bayu bergantung padanya, dan ia tak ingin mengecewakan harapan kecil yang mungkin ada di mata burung tersebut. Dalam benaknya, Nyai merasa seakan ia diberi kesempatan untuk merasakan kembali arti cinta dan kasih sayang yang tulus, tanpa syarat, yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Di saat itulah, tanpa disadari, hutan yang sunyi telah mempertemukan dua hati yang sama-sama membutuhkan, dua jiwa yang tersesat dan kini menemukan harapan dalam keberadaan satu sama lain. Setelah beberapa minggu dirawat dengan penuh kasih oleh Nyai Rahayu, Bayu, si anak burung Garuda, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun awalnya Bayu sangat waspada,
Tubuhnya kini bertambah kuat, dan sayapnya yang mulai pulih tampak semakin kokoh. Nyai tak pernah lelah merawatnya, mengobati luka-luka di sayap Bayu dengan ramuan herbal dari tanaman obat yang ia kumpulkan dari hutan. Tiap malam, Nyai menyiapkan tempat hangat bagi Bayu untuk tidur di sudut rumahnya yang beralaskan kain-kain tua, memastikan burung kecil itu merasa aman dan terlindungi. Kasih sayang yang tulus dari Nyai membuat Bayu semakin percaya kepadanya. Awalnya, Bayu hanya memandang Nyai dengan tatapan takut dan bingung, tetapi lambat laun ia mulai menyadari bahwa Nyai adalah sosok yang merawatnya dan memastikan dirinya tetap hidup. Saat Nyai mendekat untuk memberi makan, Bayu tak lagi bergerak menjauh. Bahkan, ia perlahan mulai berani mendekatkan kepalanya pada tangan Nyai. Dalam hati Nyai, perasaan bahagia tumbuh setiap kali melihat Bayu yang dulu lemah dan hampir mati kini sudah semakin kuat. Perasaan itu berbeda dari rasa cinta terhadap keluarga yang telah lama jauh darinya. Ini adalah cinta yang penuh dengan ketulusan tanpa syarat, seolah Bayu adalah anak yang dipilihkan alam untuknya. Sebagai hewan liar yang sedang bertumbuh, Bayu menunjukkan rasa ingin tahunya. Ia mulai belajar berjalan-jalan di dalam rumah, mengamati benda-benda di sekitarnya, dan terkadang, ia mencoba mengepakkan sayapnya untuk meniru burung-burung kecil yang ia lihat dari jendela. Nyai selalu tersenyum menyaksikan tingkah Bayu yang semakin hari semakin lincah. "Wah, Bayu, kau sudah makin kuat, ya? Sepertinya sebentar lagi kau akan bisa terbang seperti burung lainnya," ujarnya lembut sambil mengelus kepala Bayu. Bagi Nyai, melihat Bayu tumbuh adalah salah satu kebahagiaan terbesar yang ia rasakan setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Nyai kemudian menciptakan rutinitas baru bersama Bayu. Setiap pagi, ia membawa Bayu keluar rumah untuk merasakan sinar matahari di halaman depan. Ia sengaja memilih tempat yang teduh di bawah pohon besar, agar Bayu dapat menikmati udara segar tanpa merasa terancam. Nyai juga menyuapi Bayu dengan biji-bijian dan buah-buahan yang ia dapatkan dari kebun belakang. Bayu yang dulu terlalu kecil dan lemah kini semakin kuat, dengan bulu-bulu indah berwarna emas kecoklatan yang mulai tumbuh merata di tubuhnya. Setiap kali Bayu mengepakkan sayapnya yang semakin besar, Nyai merasa bangga dan bersyukur bahwa ia memutuskan untuk membawa Bayu pulang di hari pertama mereka bertemu di hutan. Dalam setiap langkah pertumbuhan Bayu, ikatan antara mereka semakin dalam. Bayu bukan lagi sekadar burung yang diselamatkan Nyai, ia sudah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi Nyai. Di sela-sela keheningan malam, Nyai kerap duduk di samping Bayu sambil bercerita tentang masa lalunya, tentang keluarga yang kini jauh, dan tentang kerinduan yang ia simpan dalam hatinya. Meski Bayu tak bisa memahami kata-kata Nyai sepenuhnya, kehadirannya yang setia mendengarkan membuat Nyai merasa lebih lega. Ia merasa bahwa Bayu bisa merasakan kesedihan dan kebahagiaannya, dan entah bagaimana, Nyai merasa memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Namun, ada kalanya Nyai merasa khawatir. Ia sadar bahwa Bayu adalah burung yang berbeda dari burung-burung lainnya. Ukurannya yang besar dan kekuatan yang terus berkembang mengingatkan Nyai bahwa suatu hari, Bayu akan tumbuh menjadi seekor garuda raksasa, makhluk yang mungkin tak lagi bisa hidup di rumah kecilnya. Meski begitu, Nyai tak ingin membayangkan perpisahan dengan Bayu. Baginya, Bayu adalah bagian dari hidupnya sekarang, sesuatu yang memberi makna dan kebahagiaan baru di hari-hari tuanya. Meski Nyai tahu bahwa suatu hari ia mungkin harus melepas Bayu kembali ke alam liar, ia memilih menikmati setiap momen bersama Bayu tanpa memikirkan masa depan yang belum pasti. Suatu sore, saat Bayu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang luar biasa, Nyai merasa haru sekaligus bangga. Ia sadar bahwa sayap Bayu telah tumbuh sempurna, dan suatu hari akan membawa burung itu terbang jauh. Mungkin lebih tinggi dan lebih bebas daripada yang bisa ia bayangkan. Nyai membisikkan doa agar Bayu selalu sehat dan kuat. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengucapkan doa yang sama, memohon agar alam selalu menjaga Bayu jika suatu hari ia harus terbang jauh meninggalkannya. Hari-hari bersama Bayu menjadi pengingat bagi Nyai tentang kekuatan cinta dan kasih sayang. Bayu yang tadinya hanya seekor anak burung yang terluka, kini menjadi makhluk gagah yang ia kasihi sepenuh hati. Bayu telah memberi Nyai alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat dan harapan, meski usia senja telah membuat tubuhnya lemah. Nyai merasa, melalui Bayu, ia kembali merasakan hangatnya cinta yang tulus.
seperti ketika dulu ia merawat anak-anaknya yang kini telah pergi jauh. Bagi Nyai, Bayu adalah lebih dari sekadar burung. Ia adalah teman setia, pelipur lara, dan hadiah tak terduga dari alam yang membuatnya merasa hidupnya kembali penuh arti. Seiring waktu, Bayu tumbuh semakin besar dan kuat. Ukurannya kini tak lagi seperti burung biasa. Sayapnya yang lebar dan kukunya yang tajam mengisyaratkan bahwa ia bukan makhluk yang dapat hidup selamanya di dekat manusia. Nyai Rahayu, yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih, mulai merasa cemas akan masa depan Bayu. Meski ia tak pernah berpikir untuk berpisah dari Bayu, ia menyadari bahwa burung Garuda ini memerlukan kebebasan dan ruang yang jauh lebih luas dari sekadar halaman kecil di sekitar rumahnya. Rasa cinta dan kasih sayang Nyai terhadap Bayu begitu besar, sehingga ia mulai memikirkan apa yang terbaik bagi burung itu. Namun, kekhawatiran Nyai tidak hanya berhenti pada masa depan Bayu. Sejak beberapa minggu terakhir, penduduk desa mulai memperhatikan keberadaan Bayu. Pada awalnya, mereka hanya melihat sekilas, menganggapnya sebagai burung besar yang berkeliaran di sekitar rumah Nyai. Tetapi, seiring pertumbuhan Bayu, ukurannya yang luar biasa besar dan tampaknya menyerupai Garuda membuat penduduk mulai merasa terancam. Mereka belum pernah melihat burung sebesar ini di desa, apalagi di dekat tempat tinggal mereka. Desas-desus tentang Bayu pun mulai menyebar di antara penduduk desa. Bisikan-bisikan kecemasan berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan itu berkembang menjadi desakan agar Nyai segera melepaskan Bayu kembali ke hutan. Suatu sore, beberapa tetua desa datang ke rumah Nyai. Mereka berbicara dengan Nyai dengan nada sopan namun tegas, menjelaskan bahwa mereka mengkhawatirkan keselamatan penduduk desa, terutama anak-anak, jika Bayu terus hidup di antara mereka. Nyai, kami tahu kau menyayangi burung itu. Namun, burung sebesar itu tak mungkin hidup dekat dengan manusia. Kami khawatir, meski Bayu tampak jinak, suatu saat ia bisa saja menjadi liar dan membahayakan, kata salah satu tetua desa. Kata-kata mereka menusuk hati Nyai, membuatnya sadar bahwa ia kini dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap mempertahankan Bayu di sisinya atau melepaskannya untuk kembali ke alam liar. Malam itu, Nyai tidak bisa tidur. Ia duduk di samping Bayu yang tengah tertidur pulas, membelai bulu-bulu lembutnya yang mulai menyerupai bulu Garuda dewasa. Ia merasakan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Bayu bukan sekadar burung peliharaan baginya. Ia telah menjadi seperti anaknya sendiri, teman di kala sepi, dan satu-satunya alasan ia terus bersemangat di usia senja. Namun, Nyai sadar bahwa mempertahankan Bayu berarti mengurung kebebasan dan naluri alaminya. Bayu adalah makhluk yang diciptakan untuk terbang tinggi dan hidup di alam liar, bukan hidup dalam batasan halaman kecil rumahnya. Nyai berusaha menguatkan hatinya. Ia berbicara kepada Bayu, seolah burung itu dapat mengerti. Bayu, mungkin inilah saatnya Nyai harus merelakanmu. Kau telah tumbuh besar dan kuat. Kau bukan lagi anak burung yang lemah yang Nyai temukan di hutan. Kau kini adalah Garuda yang gagah, yang pantas terbang bebas di angkasa, merasakan kebebasan sejati. Meskipun Bayu tidak sepenuhnya memahami kata-kata Nyai, ia menatap Nyai dengan mata yang lembut, seolah ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka dalam keheningan itu. Keputusan akhirnya diambil. Esok paginya, Nyai mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan terakhirnya bersama Bayu. Ia memilih membawa Bayu ke puncak bukit tertinggi di dekat desa, tempat yang ia tahu cukup aman dan memiliki pemandangan luas ke arah hutan. Dengan penuh kasih sayang, Nyai mengelus sayap Bayu sambil berbisik, "Inilah dunia yang kau inginkan, Bayu. Terbanglah sejauh yang kau bisa." Nyai berusaha keras menahan air matanya, tetapi perasaan sedih dan kehilangan memenuhi dadanya. Bayu, yang tampaknya merasakan perasaan Nyai, menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Sesampainya di puncak bukit, Nyai berdiri bersama Bayu di tepi tebing. Ia menggenggam erat burung itu, memeluknya untuk terakhir kali. Ia tahu, sekali Bayu terbang, mungkin mereka takkan pernah bertemu lagi. Namun, Nyai juga tahu bahwa inilah yang terbaik untuk Bayu. Dengan suara parau karena menahan isak, Nyai berkata, "Jangan takut, Bayu. Kau diciptakan untuk terbang tinggi. Jangan pernah lupakan Nyai, meskipun kau berada di langit yang jauh." Perlahan,
Bayu mengepakkan sayapnya yang kini terlihat begitu gagah dan besar. Ia tampak ragu-ragu, seperti enggan meninggalkan Nyai. Namun, dengan dorongan lembut dari tangan Nyai, ia akhirnya terbang. Bayu mengitari puncak bukit itu beberapa kali, seolah memberi salam terakhir pada Nyai. Dari bawah, Nyai menatapnya dengan air mata mengalir, melihat Bayu melesat ke angkasa, bebas dan penuh semangat. Perpisahan itu bukanlah akhir bagi Nyai, justru menjadi bentuk cinta yang lebih besar, cinta yang tak egois, yang rela melepaskan demi kebahagiaan yang dicintainya. Setelah Bayu menghilang di Cakrawala, Nyai Rahayu tetap berdiri di puncak bukit, menatap langit yang kini sepi. Hatinya terasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut terbang bersama Bayu. Suara angin yang bertiup lembut di sekelilingnya seakan berbisik menghibur, namun kesedihan tetap menguasai hatinya. Bayu bukan sekadar burung, ia adalah teman, pelipur lara, dan sahabat setia yang telah mengisi hari-harinya dengan makna dan kebahagiaan yang baru. Melepaskan Bayu seperti melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Namun Nyai tahu bahwa inilah yang terbaik bagi burung Garuda yang ia cintai. Nyai mengingat kembali perjalanan panjang mereka. Ia teringat pada saat pertama kali menemukan Bayu yang terluka di hutan, saat merawatnya dengan penuh kasih sayang, melihatnya tumbuh dari burung kecil yang lemah menjadi Garuda raksasa yang gagah dan penuh kekuatan. Bayu telah membawa warna baru dalam hidup Nyai, membuatnya merasa kembali muda, seolah ia menemukan tujuan hidup di masa tuanya. Semua kenangan itu berkelebat di benaknya, membangkitkan rasa syukur sekaligus kesedihan yang mendalam. Perlahan-lahan, Nyai berjalan turun dari bukit, langkahnya lambat dan hati-hati. Di setiap langkahnya, ia merasakan perasaan kehilangan yang semakin dalam. Bayu, yang telah menjadi bagian dari hidupnya, kini telah pergi, meninggalkan kehampaan yang sulit ia gambarkan. Namun, Nyai mencoba menguatkan diri. Ia tahu bahwa inilah arti dari cinta yang tulus, cinta yang tidak mengikat atau menuntut. Melepaskan Bayu adalah wujud dari kasih sayangnya yang sejati, membiarkan makhluk yang ia cintai hidup dalam kebebasan dan kebahagiaan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa berbeda bagi Nyai. Rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara sayap yang mengepak atau cuitan lembut dari Bayu. Setiap kali Nyai menatap sudut rumah tempat Bayu biasa tidur, hatinya terasa perih. Namun, meski kehilangan, ada perasaan damai yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Ia merasa bangga bahwa Bayu kini bisa merasakan kehidupan sejati sebagai Garuda yang bebas. Setiap pagi, Nyai bangun dengan perasaan haru. Ia menatap langit, berharap dapat melihat Bayu di antara awan, walau ia tahu kemungkinan itu kecil. Kadang-kadang, ia merasa seolah melihat bayangan Bayu terbang tinggi di kejauhan, meski hanya hayalan. Namun, bagi Nyai, keyakinan bahwa Bayu hidup bebas di alam liar sudah cukup membuat hatinya tenang. Pada suatu senja, ketika Nyai duduk di depan rumahnya, ia mendengar suara sayap besar yang berdesir di udara. Ia menengadah, matanya mencari-cari sumber suara itu dengan penuh harap. Dan, di langit yang keemasan, ia melihat sosok besar yang terbang melingkar di atas desa. Bayu. Hati Nyai berdebar-debar, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Bayu tidak lupa padanya, burung Garuda yang gagah itu kembali untuk sekilas menyapa. Nyai berdiri, melambaikan tangannya dengan penuh cinta. Bayu, dari kejauhan, menukik turun sejenak dan kemudian terbang berputar-putar di langit. Seolah ingin menunjukkan kepada Nyai bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih atas cinta dan pengorbanan yang telah Nyai berikan. Nyai menatapnya penuh rasa haru, dan saat Bayu akhirnya terbang kembali ke arah hutan, Nyai merasa bahwa ia telah benar-benar melakukan yang terbaik bagi makhluk yang ia sayangi. Perasaan damai memenuhi hati Nyai setelah kejadian itu. Meskipun Bayu kini hidup jauh di alam liar, ia tahu bahwa ikatan cinta mereka takkan pernah terputus. Bayu mungkin terbang jauh, namun kenangan dan cinta yang ia bawa akan selalu menjadi bagian dari hati Nyai. Baginya, Bayu adalah lambang cinta yang tulus dan abadi, cinta yang tidak hanya dimiliki, tetapi juga dilepaskan dengan sepenuh hati. Nyai pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa kehidupan adalah tentang memberi dan melepaskan. Terkadang,
Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang merelakan yang kita cintai untuk bahagia, meski itu berarti harus berpisah. Bagi Nyai, melepaskan Bayu adalah bentuk cinta paling indah yang bisa ia berikan. Bayu telah mengajarkannya arti kebebasan, dan kini, Nyai merasa hidupnya lebih bermakna dengan memahami bahwa cinta sejati adalah cinta yang merelakan demi kebahagiaan yang dicintai. Seiring waktu, kehidupan Nyai Rahayu berangsur kembali seperti semula. Hari-harinya yang sunyi tetap ia jalani dengan tenang. Nyai kembali merawat kebun kecil di belakang rumah, menjahit kain untuk dijual di pasar desa, dan sesekali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun, meski rutinitasnya tak banyak berubah, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Rasa kosong yang dulu pernah mengisi hidupnya kini digantikan oleh kenangan manis tentang Bayu, burung Garuda yang pernah mengisi harinya dengan cinta dan kehangatan. Meski Bayu sudah terbang jauh, setiap kali Nyai menatap langit, ia merasa seolah-olah melihat sayap Bayu yang gagah terbang tinggi di atas awan. Kadang-kadang, ia duduk di depan rumah saat senja dan memandang cakrawala, mengingat setiap momen yang pernah ia lalui bersama Bayu. Dalam hati, ia mendoakan Bayu, berharap bahwa burung itu hidup bahagia dan bebas di alam liar. Kenangan itu tak hanya membuat Nyai tersenyum, tetapi juga memberinya kekuatan untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih tenang dan penuh harapan. Para penduduk desa yang dulu meragukan keputusan Nyai untuk merawat burung sebesar itu, kini menghormatinya lebih dalam. Mereka mulai melihat Nyai sebagai sosok yang luar biasa, yang rela berkorban demi cinta dan kebaikan yang lebih besar. Kisah Nyai dan Bayu menjadi cerita yang sering dibicarakan oleh para tetua desa dan orang tua kepada anak-anak mereka sebagai pelajaran tentang cinta, keberanian, dan keikhlasan. Bagi penduduk desa, Nyai adalah sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta sejati adalah cinta yang tidak mengharapkan balasan, yang bersedia melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Di usia senjanya, Nyai menemukan kedamaian yang mendalam. Rasa kehilangannya terhadap anak-anak dan cucu-cucunya yang jauh sedikit terobati dengan kenangan akan Bayu. Ia memahami bahwa hidupnya tetap memiliki makna, meski ia harus melepaskan orang-orang yang ia cintai. Seperti Bayu yang telah ia relakan untuk terbang bebas, Nyai juga merelakan anak-anak dan cucu-cucunya yang telah memilih jalan hidup mereka sendiri. Dengan menerima perpisahan, Nyai merasa bahwa ia menemukan kembali cintanya dalam bentuk yang lebih luas, yang meliputi bukan hanya keluarganya, tetapi juga alam dan segala makhluk di sekitarnya. Pada suatu malam, Nyai bermimpi bertemu Bayu. Dalam mimpinya, Bayu terbang rendah mendekatinya, membentangkan sayapnya yang besar dan mengelilingi Nyai dengan perlindungan yang hangat. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Bayu hadir untuk mengucapkan salam terakhir dan menegaskan bahwa mereka akan selalu terhubung, meskipun hidup di dunia yang berbeda. Ketika Nyai terbangun, air mata mengalir di pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kedamaian. Setiap tahun, pada musim kemarau, Nyai selalu kembali ke bukit tempat ia melepaskan Bayu. Ia duduk di sana sambil memandangi langit, mengenang saat-saat perpisahan yang penuh haru dan cinta itu. Meski Bayu tak pernah lagi muncul, Nyai tetap merasa bahwa burung Garuda itu selalu bersamanya. Di hatinya, dalam setiap kenangan indah yang mereka lalui bersama. Ia menatap cakrawala sambil berbisik lembut, "Terbanglah tinggi, Bayu. Terbanglah bebas seperti yang kau inginkan." Bagi Nyai, kenangan tentang Bayu bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan sebuah pelajaran hidup. Bayu mengajarkannya bahwa cinta bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi kebebasan pada yang kita cintai untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Nyai merasa bahwa dengan melepaskan Bayu, ia juga belajar merelakan banyak hal dalam hidupnya, menerima takdir dengan hati yang lapang. Kehilangan Bayu membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami bahwa setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh arti. Hingga akhir hayatnya, Nyai membawa cinta untuk Bayu dalam setiap napasnya, menjadikannya sumber inspirasi dan kekuatan yang tak pernah pudar. Kisah Nyai dan Bayu tetap hidup dalam cerita yang diceritakan di desa, mengingatkan orang-orang akan kekuatan cinta yang tak lekang oleh waktu. Cinta yang abadi, yang tidak membutuhkan ikatan fisik, tetapi tetap hidup dalam kenangan, hati, dan doa yang tulus. Bayu mungkin telah pergi,
Namun bagi Nyai, ia akan selalu ada, terbang bebas di langit, menjadi simbol cinta yang akan selalu ia kenal. Demikianlah kisah mengharukan tentang Nyai Rahayu dan Bayu, sang burung Garuda. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan demi kebahagiaan yang dicintai. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat lebih ikhlas, penuh kasih, dan saling menghargai dalam hidup ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah inspiratif ini di Markitul. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi, agar semakin banyak yang merasakan inspirasi dari kisah ini. Dan sebelum berpisah, mari kita ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita membawa berkah, kedamaian hati, dan memperkuat cinta kita kepada Nabi yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya di Markitul. Mari kita kumpul.